Selamat malam, saya Diakon Doni Dien mengucapkan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nasaret, Jakarta di Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Pemberita firman dalam ibadah ini, Pendeta Megiawati Makadada Gantare. Di dalam kehidupan kita, pastilah jalan yang dilalui tidak selalu mulus. Ada saja kerikil-kerikil yang membuat kita kadang tersandung dan terjatuh. Begitupun di dalam kehidupan persekutuan kita. Ada banyak orang, tentunya akan ada banyak karakter. Tentulah hal ini membuat jalannya persekutuan kadang tak mulus. Perselisihan pendapat, iri hati, tidak mau mengalah bisa saja terjadi. Namun apakah kita harus mengikuti cara-cara duniawi dalam menghadapi kerikil tersebut? Marilah kita mencari jawabannya dalam ibadah kita malam hari ini. Mari menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Mari umat Tuhan, kita datang ke hadirat-Nya dengan nyanyian syukur. Syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu, masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah, ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala. Sorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, bebaskannya dari kuasa maut yang kejam, karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya, ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur 34 ayat 12 sampai 15 akan dibaca berbalasan oleh keluarga Moni Harapon. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur 34 ayat 12 sampai 15. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup? Yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisan. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mempersiapkan Alkitab kita, ya, dan kita juga mempersiapkan diri kita untuk disapa lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, dari rumah kami, dari tempat pekerjaan kami, bahkan kami yang dalam perjalanan pun, kami boleh bersama terhubung dalam ibadah keluarga, khususnya dalam jemaat GPIB Nazaret.
Kami percaya bahwa lewat teknologi yang semakin canggih, membuat kami tetap ada dalam persekutuan sebagai orang yang percaya. Kami boleh merenungkan firman-Mu secara bersama, sehingga kemanapun kami berada, dimanapun kami ada, dan dalam segala kesibukan kami, tidak ada satupun alasan yang membuat kami untuk tidak bertemu dalam ibadah. Oleh karena itu, kami boleh memakai kesempatan yang indah ini untuk kami bersama-sama mempersiapkan kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama. Biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu berkarya atas kami, dan kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita diundang untuk bersama berdiri mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dalam kitab 1 Korintus pada pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Silakan, Santi, Richard. Ya, baik Bu. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yang menyatakan perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepada kamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya,
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ya, saya akan share screen. Sudah tampak ya di layar? Ya. Shalom untuk kita, tante, om, kakak-kakak semua ya. Dulu kita juga pernah bersama, mungkin tadi Yesus sudah menyapa. Tentunya kita bersyukur ya boleh kembali berjumpa. Sekarang saya juga udah tetanggaan nih dengan Nasaret. Tetapi melalui media Zoom ini kita pun tetap masih bisa terhubung ya, walaupun ada di luar Jakarta. Nah, malam hari ini kita bersyukur ya dalam kehidupan persekutuan kita. Malam hari ini kalau kita lihat dari tema yang diberikan adalah tanda manusia duniawi. Ya, apa sih tanda manusia duniawinya? Yakni iri hati dan perselisihan. Iri hati dan perselisihan. Tapi sikap iri hati dan perselisihan ini tentunya diwarnai ya oleh gambar ini nih. Latar belakang dari mengapa akhirnya mereka harus ada timbul iri hati, perselisihan. Padahal coba kita perhatikan dari pembacaan kita dari minggu kemarin sampai hari ini ya, di antara mereka ini kelompok Paulus, ada kelompok Apolos ya, gitu ya. Padahal sama-sama kelompok ini mereka memberitakan firman Tuhan ya. Ini paling banyak nih ditemui ya di kehidupan kita sehari-hari dalam pelayanan. Ya, karena semua masing-masing berkelompok, masing-masing ya mengidolakan ya si A atau si B, ya akhirnya muncul seperti gambar ini. Nah, apa yang mau kita renungkan dalam 1 Korintus pada pasal yang ketiga ini terkait perselisihan. Kalau temanya sih perselisihan ya, nggak enak benar sebenarnya kalau membahas tentang perselisihan. Karena dalam gereja saja menyelesaikan perselisihan itu sangat susah sekali ya, apalagi kalau satu sudah bilang saya ini majelis yang sudah berapa periode ya, saya ini sudah jadi pelayan ini, belum kamu masih jadi vikaris saja saya sudah jadi pelayan. Nah, mempertemukan atau membuat mereka menjadi damai karena perselisihan ini kan juga tidak mudah ya, karena masing-masing sudah berakar kuat, sudah ya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Yang pertama, iri hati dan perselisihan ya adalah susah untuk mengerti perkataan rohani. Susah untuk mengerti perkataan rohani. Nah, ini tentunya saya kutip di ayat yang pertama, bagaimana kedewasaan rohani itu ya. Tadi dikatakan susah untuk mengerti perkataan rohani. Paulus dalam suratnya waktu dia hadir di jemaat Korintus, dia menginjili di Korintus, ia tidak bisa berbicara kepada mereka ya yang bersifat rohani. Kenapa? Karena jemaat ini belum dewasa di dalam Kristus ya. Makanya dia belum bisa berbicara secara rohani. Ya. Sehingga ya ketika dia mengajaknya lewat firman Tuhan ya, yang ada adalah pertentangan ya dari jemaat ini ketika dia diajak bicara ya, melarang, menegur mereka memakai ayat-ayat rohani, dianggap bahwa bilang terlalu rohani begitu ya. Kalau kita pakai ayat-ayat rohani dibilang terlalu rohani lah. Ini kita dalam kondisi santai begini nggak usah terlalu bawa-bawa firman Tuhan. Firman Tuhannya nanti dulu, nanti di gereja itu baru kita bicara firman Tuhan ya.
Dan inilah tantangan ya, bagaimana jemaat di Korintus ini jemaat yang tentunya dari latar belakang penyembah berhala, sehingga itu tantangan Paulus menghadapi mereka karena mereka masih hidup dalam manusia duniawi, walaupun mereka sudah percaya kepada Kristus. Namun setelah mereka percaya kepada Kristus, ternyata hidup mereka pun ya belum dewasa secara rohani. Nah, bagaimana caranya nih ya? Kita yang sudah mengaku Kristen pun ya, nenek kita Kristen, papa kita Kristen, kita pun Kristen ya, diajak berbicara secara rohani pun mungkin seperti Paulus bilang belum dewasa secara rohani. Hidup mereka itu masih mencerminkan kehidupan duniawi. Makanya tema hari ini ya lebih mengangkat kepada manusia duniawi. Ya, manusia duniawi yang selalu lebih kental duniawinya. Ya, kemudian kita perhatikan di ayat ya ini, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu, kita garis bawahi ya, ada kata iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi kalau orang yang masih iri hati, orang yang masih suka berselisih, orang yang masih hidup dalam manusia duniawi. Nah, itu ya. Kalau kita lihatlah ini gambar ini, ada orang lagi sirik nih, ya. Ada orang lagi iri. Iri itu tanda tak mampu katanya ya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah, ini kan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Inilah gambaran manusia duniawi. Manusia yang pada akhirnya ada di dalam dirinya hanya iri hati dan perselisihan. Coba kita renungkan sendiri bagaimana kita sampai pada tahap hari ini ya. Bagaimana kualitas kita ya. Kita lihat yang kedua. Kualitas kerohaniannya tidak ada. Nah, kualitas kerohanian yang bagaimana? Perhatikan di ayat yang kedua. Paulus mengatakan kepada mereka, ya, Paulus mengatakan kepada mereka, oke, sudah tampak ya. Ya, Paulus mengatakan kepada mereka bahwa mereka ini belum siap untuk menerima makanan keras. Melainkan mereka baru bisa cocok untuk mereka itu adalah susu. Paulus memberikan gambaran kualitas kerohanian jemaat Korintus seperti orang-orang yang tidak bisa makan makanan yang keras. Ya, ibaratnya ini gitu ya. Tua tetapi kekanak-kanakan. Nah, makanya kenapa ya dikasih makannya yang lembut, makan bubur. Mereka baru bisa mengkonsumsi susu gitu ya. Karena melihat kualitas rohani mereka ya, pantas saja mereka ini gambarannya sudah putih bahkan so abis di rambut. Tapi kekanak-kanakan ya. Jadi kita bagaimana kita mau mengukur seseorang itu ya ketika dia sudah dewasa dalam imannya, dalam kualitas rohaninya adalah itu tadi. Kalau mereka masih hidup dalam iri hati, perselisihan, berarti kualitas rohaninya sama sekali tidak ada. Nah, yang selanjutnya ya ayat ini ya menjadi kunci renungan kita dari hari Minggu ya. Sampai hari ini pun kita diberikan kunci bagaimana ketika masing-masing kelompok mereka sama-sama ya mengidolakan ya, oh saya ini kelompoknya Paulus, saya kelompoknya Apolos, saya kelompoknya Kefas, saya kelompoknya komunitas Kristen ya, Kristus pada saat itu. Dan mereka tidak melihat bahwa kehadiran mereka itu adalah menyampaikan firman, tapi mereka lebih melihat kepada figur yang mereka idolakan karena ya mungkin cocok cara pandangnya, gayanya, stylenya ya, ikut maunya sama begitu. Sehingga Paulus merasa bahwa
Dia harus menyampaikan kepada jemaat di Korintus ini, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, artinya masing-masing ya sebagai kawan sekerja Allah, bisa saja dia sebagai pendahulu, dia yang menanam, ya, dia yang menyiram. Ya, saya sendiri pun pernah mengalami ya bersama di jemaat Nazaret sebagai vikaris ya, mengalami bagaimana setiap pendeta yang hadir, mereka punya kemampuan, mereka punya karunia yang berbeda-beda. Mereka menanam, dan mungkin bagiannya adalah kita yang saat ini menyiram, menikmati hasil tanam lalu. Dan mungkin bagiannya adalah saat ini kita sedang menikmati buahnya. Ya, tapi yang paling penting di antara setiap nama-nama tadi yang disebutkan, baik Paulus, baik Apolos, yang paling penting adalah bagaimana Allah yang memberi pertumbuhan. Kata Paulus apa? Kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, tentunya ini menjadi pergumulan kita bersama. Bagaimana perselisihan itu bisa terjadi? Paulus dengan jelas menyampaikan karena manusia masih hidup dalam dunianya lebih besar, ya. Hidup duniawi, walaupun kita pasti akan mengatakan ya, orang-orang muda, ya namanya kita masih muda, ya. Masih muda, masih ingin menikmati masa muda ini. Masih ingin menikmati segala yang indah-indah, masa nggak pernah bisa dicicipi, ya. Sehingga kualitas seperti inilah, walaupun kita sudah ditanam, kita mungkin terus disirami, tapi ketika mereka tidak memiliki kualitas dalam hidup rohani mereka, masih sama. Dulu saya masih seperti yang dulu ya, Cici ada ya, Ciweli juga ada, masih sama seperti dulu. Saya pikir harusnya dalam usia-usia kita, gitu ya, sekarang sudah punya cucu, sudah punya keturunan yang makin banyak, rambut juga sudah semakin memutih, walaupun sudah buceri ya semuanya ya, sudah dicat semuanya. Tetapi kita harus melihat, rambut boleh memutih, sifat bukan lagi kekanak-kanakan, tapi semakin memiliki kualitas dalam iman, apalagi hidup dalam pelayanan. Harusnya para pelayan-pelayan itu dia semakin memiliki kualitas hidup rohaninya semakin baik, sehingga tidak ada lagi yang sifatnya seperti tadi, ya, dikatakan wah banyak sekali orang iri hati, banyak sekali orang yang berselisih, apalagi kalau dalam gereja, dalam persekutuan. Berarti kita semua belum memiliki kualitas dalam rohani kita. Kita tidak punya kualitas rohani yang hidup benar, hidup menurut firman Tuhan, bukan hanya apa yang saya inginkan, tapi harusnya menjadi apa yang Tuhan inginkan. Tua, tapi kekanak-kanakan. Sehingga biarpun sudah dewasa, masih minum susu. Ya, minum susu sangat baik, tapi artinya tidak lagi Paulus berikan makanan keras, susu saja, mereka masih susah untuk mengunyahnya, untuk mencernanya, apalagi makanan keras. Nah, tentunya ini kan gaya bahasa sindiran, ya, gaya bahasa yang mau mengingatkan kepada kita, harusnya kita semua dalam masing-masing porsi. Kalau khotbah minggu sih saya mengingatkan, jangan kita mau melayani hanya karena dia itu satu suku dengan saya ya pendetanya, atau karena kita nih satu tim, biar kita sama nih satu suku, satu hobi, satu kompleks, atau satu keturunan begitu kan. Kita mau melayani Tuhan karena benar-benar kita memang punya kerinduan untuk melayani. Sehingga apapun yang terjadi dalam persekutuan itu harusnya ya dikatakan gini, karena itu yang penting bukanlah yang menanam, ya, atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Lihat, jadi kita juga taruh diri gitu ya. Kita ini hanya alat di tangan Tuhan. Jadi nggak usah keblinger gitu, nggak usah menjadi sombong dengan apa yang kita sudah sementara alami sebagai pelayan. Mungkin status kita sebagai majelis jemaat, tapi justru harusnya semakin memiliki kerendahan hati sebagai pendeta pun ya. Karena apa? Masing-masing kita nantinya akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri.
Tadi sering kita bilangnya apa? Kalau boleh upahnya terima sekarang lah Tuhan, di dunia dulu ya. Jangan nanti di upahmu besar di sorga begitu ya. Berapa persen lah dulu ya. Sekarang kita terima ya. Tapi saudara-saudara, anak-anak, para pemuda ya, semakin kita terus mau belajar, semakin terus kita memahami. Kita hanya alat, dan yang paling penting, khususnya Nazaret ya, dari dulu sampai sekarang, dia bisa mengalami pertumbuhan ya, karena ada Tuhan yang memberkati pertumbuhan ini. Jadi kalau saya pun pernah menjadi bagian dalam kehidupan Nazaret pelayanannya, karena Tuhan ya memperlengkapi saya lewat Bapak Ibu Saudara ya, semua gerakan pemuda bersama-sama bertumbuh, dan Tuhan memberikan pertumbuhan itu. Karena kita semua adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, dan yang paling penting bangunan Allah. Nah, Rasul Paulus dalam pembacaan kita hari ini mengingatkan kembali sebagai kawan sekerja Allah. Sehingga apa yang disebut iri hati, perselisihan, ya, kita tidak melihat mereka itu lawan sekerja. Jadi jangan dibalik, tapi mereka itu adalah kawan sekerja, ya, bukan lawan. Sehingga mari, kalau sampai hari ini, kalau dalam tubuh pelayanan kita saja sudah tidak bisa bekerja sama, apa yang mau kita contohkan di luar sana gitu ya. Kalau di dalam gereja saja mengalami jadi lawan sekerja, terus orang mau apa, di mana orang bisa melihat sebuah keteladanan ya, kalau tidak di tempat ibadah di dalam gereja, walaupun gereja itu tidak semua ya sempurna, tapi kan kita berupaya selalu untuk menjadi hidup yang serupa dengan gambar Tuhan. Nah, di hadapan kita ini terhampar ladang Allah, terhampar jemaat Kristen nih, anak-anak kita, cucu-cucu kita semua, mereka menunggu untuk diolah, didampingi dalam pertumbuhan iman mereka. Nah, kalau kita hanya isi persekutuan kita dengan iri hati, dengan perselisihan, pohon ini nggak akan pernah bertumbuh begitu ya, malah mandek gitu, seperti bonsai yang semakin ya bagus ya kalau dia terus dibuat, dibabat terus makin pendek, makin indah. Tapi tidak dengan keimanan, tidak dengan pertumbuhan iman. Ya, sehingga mari di hadapan kita ini kita justru bangunlah persekutuan yang saling bekerja sama ya, kawan sekerja Allah. Nggak perlulah kita pro, nggak perlulah ada golongan, kelompok dan sebagainya. Di dalam gereja saja sudah ada pro dan kontra. Gimana di luar begitu ya. Kemudian kata kawan sekerja, Rasul Paulus menggunakannya dalam bahasa Yunani, sinergoi. Dalam bahasa Indonesia diserap menjadi kata sinergi. Jadi kawan sekerja itu digunakan kata sinergoi, sinergi, sinergis. Jadi di dalam kata ini terkandung ada jalinan, ada jejaring, ada interaksi, ada kerjasama yang kuat di antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi kawan sekerja bersinergi, ya, jalinan, jejaring, interaksi itu kuat. Nah, kalau sampai masih ada iri hati, perselisihan, ya, berarti kita tidak menjadikan kawan sekerja. Yang terakhir, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anak sekalian, para remaja, ya, lewat renungan hari ini, kalau yang diangkat manusianya duniawinya. Tapi saya mau balik menjadi hal yang positif. Kita tidak mengenakan manusia duniawi dalam diri kita, dalam pelayanan kita, persekutuan kita, rumah tangga kita. Tapi mari belajar, ya, belajar untuk menjadi sinergi, kawan sekerja di dalam Tuhan, dalam keragaman kita. Tidak semua kita satu ragam, kita berbeda. Tapi kita berupaya senantiasa supaya perbedaan itu membuat kita bisa bekerja sama di dalamnya. Kiranya berita firman pada hari ini ya terus membuat kita dimampukan bersaksi bagi dunia. Selamat terus mengoreksi diri, selamat terus menjadi kawan sekerja Tuhan, selamat untuk terus memperbaiki kehidupan rohani kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi seperti bayi-bayi ya tadi, tua tapi masih kekanak-kanakan. Biar muda, biar masih kanak-kanak, tapi kualitas imannya di dalam Tuhan itu harusnya semakin dewasa. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita angkat pujian, nyanyian respon KJ 46. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya diteguhkan, haleluya. Diberi-Nya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya bersuara yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Ibu Bapak Saudara, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, mari dari rumah kita masing-masing kita mendukung pokok-pokok doa yang akan kita naikkan pada malam hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus, Tuhan, kami sungguh memerlukan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mau berubah, mau hidup lebih baik lagi, mau belajar tentang firman Tuhan, bahkan kami harus memaksakan, mengekang diri kami, supaya kami juga tetap setia menjadi pengikut-pengikut Kristus. Sehingga pengalaman perubahan dalam hidup rohani kami itu juga ada. Kami bukan hanya terus bertumbuh, tetapi kami juga menghasilkan buah dalam hidup kami. Kami memiliki kualitas dalam pertumbuhan kami, sehingga pohon itu semakin subur. Dan pelayanan kami, persekutuan kami, menjadi persekutuan yang membawa damai dan sejahtera. Karena kami semua adalah kawan sekerja Allah, yang dihadirkan Tuhan dalam persekutuan untuk saling menopang, saling menguatkan. Jauhkanlah dari kami iri hati, perselisihan, roh-roh yang ingin memecah belahkan persekutuan itu. Mampukan kami menerima diri kami, bagaimana Tuhan menjadikan kami dengan porsi kami, sehingga kami tidak merasa iri, tidak merasa bahwa apa yang kami lakukan kurang, tetapi kami selalu melihat bagian dalam persekutuan itu untuk saling melengkapi. Terima kasih Tuhan, ketika ada yang lemah menguatkan yang kuat menopang yang lemah. Dan sebagai satu persekutuan baik dalam keluarga, Tuhan memberkati sebagai suami dan istri yang saling menopang, bukan saling diantaranya merasa bersaing sebagai suami istri, sehingga rumah tangga tidak ada lagi damai dan sejahtera. Bahkan sebagai orang tua dengan anak, jauhkanlah roh perselisihan, iri hati. Sebagai saudara-saudara dengan bersaudara, jauhkanlah roh iri hati, perselisihan. Sehingga kami selalu melihat ketika yang satu lebih, yang satu merasa kekurangan, mereka boleh saling menopang dan mereka boleh saling memajukan, menopang yang lemah, dan mereka boleh
sama-sama maju dalam iman percaya kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur bersama Jemaat Nazaret Rawamangun. Malam hari ini kami semua sebagai para presbiter, kami terus belajar, terus diasah oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memiliki kualitas dalam iman kami, pelayanan kami. Pelayanan kami menjadi dan menghasilkan buah, menjadi berkat. Tuhan memberkati sebagai Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Henry Yakob. Tuhan memberkati keluarganya, kesehatannya, rumah tangganya. Tuhan memberkati bersama PHMJ, bersama dengan Majelis Jemaat, bersama unit-unit misioner, bersama dengan para pegawai, bersama dengan harapan-harapan jemaat yang malam hari ini kami doakan secara khusus bagi Ibu Eti Syahid Suyut, bagi Saudara Delbert Moni Harapon, bagi jemaat-jemaat yang bergumul karena sakit, lanjut usia. Tuhan memberkati. Dengan bilur-bilur darah-Mu, nama-nama yang disebutkan, Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Suposepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Els De Fretes Ratulangi, Ibu Rin De Fretes, Ibu Teliwenas Pelealu, Ibu Poyo Oleh, Ibu Yesi Silviana, Yakob Tutira, Bapak Ibu Butar, Bapak Yohanes Auri, Ibu Willy Auri Giri, Ibu Angel Oro, Ibu Adolfin Kalangi Pandey, Bapak Arega, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Bapak Denny Adam Mirel Priscilla Yusuf, Pendeta AM Manalu, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Ibu Kandawaro, Bapak Sunardi Arifin, Ibu Maria Katiem, Bapak Karel Van Prak, Penatua David Serang, Bapak Radenson Purba, Ibu Kurniati Unit Putih. Terima kasih. Tuhan berkati mereka, pulihkan mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan hadir menguatkan pribadi-pribadi ini dan keluarga pun ditopang dalam doa. Mereka senantiasa diberikan damai sejahtera, sukacita, berkat, sehingga ketika mereka merawat yang sakit, mereka pun dikuatkan dalam iman, diberikan roh kesabaran. Dan kami pun dalam doa kami malam hari ini, dalam menikmati berkat Tuhan, hari ulang tahun ke-11 PKLU GPIB, juga masa PPKM, juga akan dipersiapkan sidang majelis jemaat triwulan 2 pada tanggal 23 Oktober nanti, persidangan sinode GPIB, komunitas baca Alkitab GPIB Nazaret, bahkan saat ini diadakan perbaikan gedung gereja tahap pertama, dan masih dalam gumul sampai saat ini proses penyelesaian Tanah Waru. Dengan kasih karunia Tuhan sajalah, maka Tuhan menjawab harapan kami bersama keluarga yang sementara menaikkan doa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami persembahkan doa ini, dan lewat pelayanan kami, baik sebagai para majelis petugas, organis prokantor, setiap petugas multimedia, Tuhan berkati. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami persembahkan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, doa kami jauh dari sempurna. Kami mau alaskan hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa dengan sempurna. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita.
Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 25 yang menyatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam ibadah keluarga ini, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kemurahan hati Bapa meluap kepada kami. Semua yang kami miliki adalah hadiah dari Bapa. Ketika kami membawa persembahan kami kepadamu, kami memberikan kembali berkat yang berlimpah yang telah Bapa berikan kepada kami. Semoga karunia kami ini dapat diterima di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, berkat dan kemuliaan, kebijaksanaan dan ucapan syukur, kehormatan dan puji-pujian bagi Allah Bapa kami untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Ibadah Keluarga 13 Oktober 2021. Hari ulang tahun ke-11 pelayanan kategorial Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU GPIB. Dalam ibadah Minggu 17 Oktober 2021 pukul 10 WIB dilaksanakan ibadah syukur hari ulang tahun ke-11 pelayanan kategorial Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU GPIB dengan tema Lansia Sehat, Bersemangat, dan Dinamis. Dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan Majelis Sinode GPIB. Ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan PKP. Pengurus Pelkat PKP GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta mengundang ibu-ibu anggota PKP GPIB Jemaat Nasaret untuk bersekutu dalam ibadah Pelkat PKP gabungan
yang akan dilaksanakan pada Kamis 21 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB dengan tema dipilih dan dimampukan, Kejadian 45 ayat 17 sampai dengan 20 melalui aplikasi Zoom. Pemberita firman Pendeta Michiko Pinaria Saren. SMJ Triwulan 2 2021-2022. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 2 2021-2022 akan dilaksanakan pada Sabtu 23 Oktober 2021 pada pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB secara virtual Zoom. Ibadah Minggu Oikumene 2021. Dalam ibadah Minggu 24 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB dilaksanakan pertukaran pelayan firman Minggu Oikumene Reformasi sebagai kegiatan keesaan gerejawi pada tahun 2021. Pemberita firman Pendeta Tentreming Tias Mesak dari Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK Kelapa Gading. Perbaikan gedung gereja. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja tahap 1 untuk atap dan plafon bagian luar gedung gereja GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta. Berikut cuplikannya. Terima kasih. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan dan keuangan GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta, selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share, dibagikan di WhatsApp group di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini, Pendeta Megiawati Makadada Gantare, Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdiri, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan, ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman yang sudah kita renungkan bersama. Janji Tuhan selalu digenapi. Dia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia
Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.